Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berhormat Dr. Rosna binti Ishak selaku pensyarah falsafah pendidikan, dan untuk rekan-rekan yang saya banggakan semoga bahagia selalu. Nah, pada kesempatan ini saya Rohani akan membentangkan tentang pentaksiran dan penilaian. Nah, pentaksiran dan penilaian ini akan lebih kita bahas tentang analisis SWOT-nya, yaitu kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancamannya. Namun sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu pentaksiran dan penilaian. Baik, pentaksiran yaitu langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat tertentu. Atau pentaksiran melibatkan proses pengutipan, sintesis, dan interpretasi maklumat dalam membuat suatu keputusan. Itu menurut Aresian 2001. Pentaksiran itu ada dua jenis, yaitu pentaksiran sumatif dan pentaksiran formatif. Pentaksiran sumatif ini memberikan nilai yang membedakan pencapaian seorang murid dengan murid yang lain dan seringkali digunakan untuk membuat pilihan. Kemudian pentaksiran sumatif ini dijalankan secara berkala. Contohnya ujian akhir atau pertengahan semester dengan memberi marka atau grade seperti PPSR, PT3, SPM, STPM. Nah, selanjutnya adalah pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif ini melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang suatu pembahagian pengajaran. Contohnya bab 1, gurunya menguji siswa tentang bab 1 itu. Kemudian pentaksiran formatif ini bisa dilakukan di dalam bilik darjah dalam masa pengajaran. Kemudian pentaksiran formatif ini untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Kemudian pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajaran jika perlu. Contohnya tadi ya, buku scrap, kuis, latihan bertulis, demonstrasi, dan lain-lain. Itu merupakan pentaksiran formatif. Pada tahun 2011, KPM memperkenalkan pentaksiran, yaitu pentaksiran berbasis sekolah. Pentaksiran berbasis sekolah ini ada 3 jenis, yaitu pentaksiran sebagai pembelajaran, pentaksiran untuk pembelajaran, dan pentaksiran tentang pembelajaran. Pentaksiran sebagai pembelajaran ini yaitu menggunakan aktiviti atau latihan untuk mengukur keupayaan murid. Dan pentaksiran ini dilakukan oleh siswa atau pelajar itu sendiri dengan cara menulis refleksi tentang perkara yang perlu mereka ingatkan pada diri sendiri, ataupun melakukan perbincangan ringan dengan guru. Siswa itu melakukan perbincangan ringan dengan guru tentang kepahaman dia dan apa yang ingin dia pahami berikutnya. Kemudian boleh juga dengan menggunakan senarai semak dan rubrik sebagai penanda aras. Aktivitas selanjutnya itu menggalakkan pentaksiran tentang perasaan. Selanjutnya yaitu menggunakan lafu traffic sendiri. Apabila hijau berarti dia boleh paham, apabila dia kuning dia kurang paham, apabila dia merah maka dia belum paham, seperti itu. Kemudian pentaksiran untuk pembelajaran. Pentaksiran untuk pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran berterusan, yaitu mengenal pasti keperluan pembelajaran. Kemudian setelah mengenal pasti keperluan pembelajaran ini, guru boleh memilih dan menyesuaikan bahan dan sumber untuk pengajaran dan pembelajaran. Kemudian dari pentaksiran ini guru boleh mengatur strategi tentang pengajaran dan pembelajaran, apa yang perlu dilakukan untuk penambahbaikan. Kemudian
pentaksiran ini meningkatkan motivasi dan komitmen pelajar itu sendiri. Selanjutnya itu pentaksiran tentang pembelajaran. Pentaksiran tentang pembelajaran ini biasanya dilakukan di pertengahan tahun ataupun di akhir semester seperti itu. Kemudian pentaksiran tentang pembelajaran ini diukur secara keseluruhan. Jadi semua subjek itu diukur secara keseluruhan. Kemudian guru akan menyediakan soalan-soalan semua topik yang diajarkan bagi sesuatu subjek. Kemudian pentaksiran kepada pembelajaran ini menggunakan grade. Sebagai contoh grade A menandakan dia itu cemerlang. Kemudian ini sering dikenali sebagai pentaksiran sumatif. Nah, kalau pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran untuk pembelajaran ini boleh dilakukan saat proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau pentaksiran tentang pembelajaran ini dilakukan di akhir semester ataupun di akhir tahun seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu proses pentaksiran sekolah. Proses pentaksiran ini mula-mula yaitu guru memilih standar kurikulum yang akan diajarkan. Terus selanjutnya guru merancang pengajaran dan pembelajaran dan menyediakan kaidah pentaksiran. Selanjutnya, guru melaksanakan pengajaran, pembelajaran, dan juga pentaksiran itu. Kemudian, guru menilai prestasi murid, merekod dan melaporkan berdasarkan evidence. Apabila murid tersebut telah mencapai tahap kepuasan, maka guru melanjutkan memilih standar kurikulum yang baru dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran seterusnya. Namun, apabila pelajar itu belum mencapai tahap kepuasan, maka guru melakukan pemulihan, yaitu kembali mengulang mata pelajaran yang sebelumnya, yaitu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran kembali. Selanjutnya yaitu penilaian. Definisi daripada penilaian ini melibatkan proses menentukan, mendapat, dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan berhubung tindakan selanjutnya. Kemudian penilaian ini boleh juga didefinisikan sebagai sistem atau proses yang akan meliputi aktiviti-aktiviti mengumpulkan maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan mengambil tindakan yang selanjutnya. Penilaian ini ada 5, yaitu penilaian kesediaan, penilaian penempatan, kemudian penilaian formatif, penilaian diagnostik, dan penilaian sumatif. Penilaian kesediaan ini yaitu menilai apakah siswa ini sudah bersedia untuk menerima pengajaran dan pembelajaran dari gurunya atau belum. Kemudian penilaian penempatan, apakah siswa atau pelajar ini dia mempunyai kebolehan atau kemahiran sebelum dilaksanakan aktiviti pendidikan. Jadi apabila guru telah mengetahui kebolehan awal dari pelajar ini, guru boleh mengambil kira apa isi kandungan dari pengajaran dan pembelajaran yang akan guru sampaikan, sehingga sesuai dengan tahap dari pengetahuan ataupun kepahaman pelajar itu sendiri. Kemudian penilaian formatif. Pemilihan formatif ini adalah pembentukan semasa pengajaran dan pembelajaran. Jadi semasa pengajaran dan pembelajaran, guru melakukan penilaian apakah pelajar ini faham atau tidak dengan suatu materi. Apabila tidak faham, maka guru akan mengulang kembali atau melakukan pengayaan. Kemudian penilaian formatif ini sama dengan pentaksiran formatif tadi. Kemudian selanjutnya adalah penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik itu yaitu apabila pelajar melakukan sesuatu yang tidak biasa. Contohnya dilihat dia kurang kepahamannya, sudah diberikan pengajaran yang baik, kemudian dengan berbagai metode,
tapi siswa ini belum menunjukkan kebolehpahamannya. Nah, guru melakukan penilaian diagnostik dengan uh, me- mem- mendeteksi apakah itu karena psikologi atau karena fisikal ataupun karena psikososial daripada pelajar itu sendiri. Sehingga guru tahu mengapa siswa ini tidak boleh paham seperti itu. Mungkin karena pengaruh psikologis atau fisikal dia ada yang sakit ataupun karena psikososial. Selanjutnya yaitu hubungan antara penilaian dan pentaksiran. Penilaian merupakan suatu yang lebih luas dibandingkan dengan pentaksiran. Di dalam penilaian itu ada pentaksiran. Di dalam pentaksiran ada pengukuran dan ada pula pengujian. Jadi kita sering menyamakan antara penilaian dan pentaksiran karena dalam penilaian itu sendiri ada pentaksiran, ada pengukuran dan ada pengujian. Selanjutnya yaitu kita langsung ke analisis SWOT. Kita mulai dari kekuatan. Kekuatan daripada penilaian dan pentaksiran ini yaitu yang pertama, boleh mendapat maklumat sejauh mana kefahaman dan kemahiran pelajar. Jadi setelah melakukan pengujian, melakukan pengukuran, kemudian melakukan pentaksiran dan penilaian, guru maupun ibu bapak boleh mendapatkan maklumat tentang kefahaman belajar, sejauh mana kefahaman dari pelajar itu sendiri. Kemudian boleh mendapat maklumat kebersamaan pengajaran dan pembelajaran. Jadi ini sebagai bahan evaluasi bagi guru maupun pentakdir sekolah apabila seorang siswa mendapatkan markah yang masih standar. Jadi guru mengevaluasi apakah pengajaran dan pembelajaran yang telah dilakukan sudah berkesan atau belum. Kalau masih standar, mungkin guru boleh mengganti atau mencoba metode-metode yang lain supaya mencapai keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, membolehkan ibu bapak terlibat dalam meningkatkan prestasi pelajar. Apabila ibu bapak mendapatkan maklumat berapa markah daripada anaknya, tentu dia akan mengambil tindakan bagaimana supaya anaknya dia boleh meningkatkan prestasi seperti itu. Kemudian peluang dari kekuatan tersebut boleh menghasilkan peluang, yaitu boleh sebagai penambahbaikan, baik itu penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran, kemudian meningkatkan prestasi pelajar, evaluasi performa guru, kemudian menambah lagi fasiliti sekolah, kemudian penambahbaikan lagi pengurusan dan pentadbiran. Dan peluang yang lebih luas lagi yaitu meningkatkan kualiti pendidikan karena dengan adanya evaluasi atau penilaian itu. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari penilaian dan pentaksiran dan penilaian dalam pendidikan kita baik di Indonesia maupun Malaysia yaitu menyamaratakan cara pengujian, pengukuran dan penilaian itu disamaratakan standarnya. Padahal setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeza-beza. Sehingga dalam menguji ataupun mengukur suatu kepahaman dari anak itu sendiri mesti menggunakan cara yang berbeza-beza pula. Namun karena dalam satu kelas itu ada sekitar 40 siswa dan itu banyak, maka guru tidak bisa atau tidak boleh memberikan penilaian ataupun pentaksiran sendiri-sendiri. Tentu dia memiliki standar, disamakan standarnya. Nah, ini yang menjadi kelemahan dalam pendidikan kita. Kemudian penilaian itu akhirnya, ujungnya dari penilaian itu ialah terletak pada ujian sumatif, yaitu contohnya SPM atau peperiksaan atau exam. Dia boleh dikatakan naik kelas apabila nilai ujian sumatifnya tinggi seperti itu. Padahal siswa-siswa kita belum tentu boleh diuji kepahamannya secara sumatif. Boleh jadi dia dengan
activity yang lain, semacam activity dengan menggunakan physical seperti itu. Dia paham tapi dia tak boleh menghafal seperti itu, tapi dia paham namun boleh melaksanakan dengan activity. Kemudian markah ini dijadikan sebagai pembanding antara siswa pelajar yang satu dengan pelajar yang lain. Jadi kebanyakan ibu bapak daripada siswa itu membandingkan anak dia dengan anak orang lain karena markah mereka berbeza-beza seperti itu. Sehingga banyak yang menjudge, oh anak ini cerdas, anak ini kurang cerdas, padahal setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeza-beza. Selanjutnya ialah ancaman. Ancaman dari pentaksiran dan penilaian ini yang pertama adalah pelajar merasa tertekan, bahkan ada yang bunuh diri. Karena adanya exam dalam bentuk sumatif, sehingga pelajar ini belajar untuk menghafal semua materi-materi dari pelajaran itu sendiri. Dan karena ditugaskan untuk menghafal atau mesti paham dengan banyaknya subjek yang dia pelajari, sehingga pelajar itu merasa tertekan. Adapun ada yang bunuh diri ini karena contohnya hasil exam dia, final exam dia itu tidak lulus atau tidak memenuhi standar dan dinyatakan tidak lulus, dan itu karena dia malu. Semester dari kelas 1 sampai kelas 3 dia sekolah dan dia menjadi anak yang berprestasi, namun karena final exam ini yang menyatakan dia tidak lulus sehingga dia malu dan memilih untuk bunuh diri seperti itu. Kemudian ada peluang untuk ketidakjujuran di sini. Ini adalah satu ancaman karena ada peluang ketidakjujuran yang mana misalnya satu pelajar dia tidak mencapai standar. Kemudian dilakukan pengayaan berkali-kali pun dia masih tetap tidak mencapai standar. Nah, di sini guru berpeluang untuk tidak jujur, berlaku tidak jujur, yaitu dengan meningkatkan grade dia, meningkatkan markah dia seperti itu. Kemudian karena banyaknya murid dalam satu kelas, kemudian berbagai format penilaian, sehingga membuat guru penat. Sehingga dari kepenatan guru ini, guru lebih memilih mengambil penilaian itu dari penilaian sumatif saja. Padahal masih banyak penilaian yang lain yang harus dilakukan oleh guru. Tapi karena penat, nak menilai activity dia, nak menilai creativity dia, penatlah karena banyaknya murid dalam satu kelas itu, sehingga dia lebih memilih nanti di dalam pelaporan dia hanya dinilai dari penilaian sumatif saja. Kemudian yang selanjutnya adalah berpengaruh terhadap psikologi pelajar karena adanya membeza-bezakan antara pelajar yang satu dengan yang lain. Pelajar yang satu apabila dia mendapatkan grade A, dia dinyatakan cerdas. Pelajaran yang lain apabila dia mendapatkan grade yang rendah, dia dinyatakan kurang cerdas. Ini akan berpengaruh terhadap psikologi pelajar itu sendiri, sehingga boleh jadi dia tidak datang sekolah, dia tidak mau belajar lagi, atau bahkan dia lebih milih untuk keluar sekolah karena kemampuan dan kemahiran dia tidak dinilai seperti itu. Karena kebanyakan di sekolah itu yang dinilai adalah penilaian sumatifnya. Jadi itu dari saya terkait tentang pentaksiran dan penilaian. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada salah, komennya sangat saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.